warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Umar Al-Ikmal, SPD MM, Kepala SMKS Graha Husada, Bapak Ibu Guru SMKS Graha Husada yang saya hormati dan yang berbahagia. Bahagia nggih, Bu nggih. Maaf ini tadi saya ada bapaknya. Padahal hanya Pak Umar saja bapaknya nggih. Nggih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena di pagi hari ini kita bisa berkumpul, saya juga bisa bersilaturahim di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam selalu tercurah pada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita tercatat sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat dari beliaunya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kedatangan saya untuk kali ini yaitu yang pertama sudah saya sampaikan, saya silaturahim. Kemudian yang kedua, saya menjalankan tugas saya sebagai pendamping individu, dalam hal ini pendidikan guru penggerak atas nama CGP saya, yaitu Bapak Umar Al-Ikmal. Nah, untuk kegiatan hari ini nanti kita diskusi terkait visi sekolah yang berdampak pada murid. Bapak Ibu, untuk visi itu merupakan serangkaian pembelajaran yang sudah dipelajari oleh Bapak Umar. Jadi kemarin itu Bapak Umar sudah mungkin sudah merumuskan nih Pak, merumuskan visinya. Kemudian itu merupakan visi dari calon guru penggerak dan nantinya akan diimplementasikan di sekolahnya. Nah, apakah visi dari Bapak Umar itu nanti sesuai atau mungkin sepaham dengan panjenengan semua? Nah, untuk itu nanti bisa didiskusikan dalam forum diskusi ini, begitu. Nah, untuk visi ini arahnya berdampak pada murid, begitu. Ini nanti untuk susunan acaranya tadi untuk pengantar tujuan diskusi sudah saya sampaikan, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nanti juga mungkin disampaikan kepada dari Bapak Umar terkait prakarsa perubahan, Pak Nggih. Jadi ada nanti kita pakai baja yang juga sudah dipelajari oleh Bapak Umar. Itu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, waktu seluas-luasnya saya serahkan ke Bapak Umar. Monggo Pak. Terima kasih banyak atas pengarahannya Bu PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang sangat cerah ya. Terima ikut Bu Nuning sebelumnya ya. Pada pagi hari ini kita akan diskusi terkait dengan visi dan juga prakarsa perubahan sekolah. Nah, visi kita kan pasti mungkin sudah tahu ya, visi itu adalah suatu angan-angan ataupun suatu cita-cita ya. Jadi ke depan itu kita tuh pengen murid-murid kita itu seperti apa ya. Pengen nanti itu ke depannya nanti sekolah ini membawa anak-anak kita itu kemana ya. Kalian punya cita-cita apa ya. Nah, sehingga di sini sebelum kita berdiskusi lebih lanjut mengenai visi yang sudah saya tuliskan, mari kita melihat dulu ya,
Apa cita-cita panjenengan semua? Di sini ada beberapa kalimat rumpang, ya. Kalimat-kalimat yang masih kosong yang perlu panjenengan isi. Nanti dibagikan sticky note-nya ya, oleh Bu Liana. Penanya sudah siap, ya. Di sini pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid yang apa? Ya. Pengen murid yang bagaimana? Oke. Satu orang tiga, boleh warna sama, warna beda, bebas, karena satu judul toh, ya, tiga. Monggo, Bu Wiwit, Bu Iva, Bu Intan, Bu Desti, ya, Bu Putri, Bu Lita. Ini ada guru dan juga tenaga kependidikan dan pemimpin. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan. Ya, kita akan diskusi bersama. Yang pertama, kalian memimpikan murid yang bagaimana? Nanti satu kertas ada dua jawabannya. Jawabannya nggak usah harus panjang-panjang. Kalian memimpikan murid yang bagaimana? Yang monggo. Yang bagaimana? Apa? Iya, satu jawaban. Yang bagaimana? Apa? Enggak, satu orang ada 3 kertas tapi semuanya dijawab. Satu kertas bisa jawabannya ada 2 aja. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa? Adalah raja, murid adalah siswa. Murid adalah generasi bangsa. Kalian memimpikan murid yang bagaimana? Ya. Murid yang sabar, murid yang nurut, ya. Murid yang telaten, murid yang semangat, atau murid yang seperti apa? Yang berani, yang pintar, yang cerdas, murid yang kreatif. Mimpikan murid yang bagaimana? Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa? Itu jawaban kedua. Nah, nanti tempel di depan ya. Kalau sudah selesai tempel di kertas depan, nanti kita akan bahas. Siapa tahu nanti ada jawaban yang sama atau apa, nanti kita bisa menyamakan. Kalau memang ada yang beda ya kita diskusikan, gitu ya. Jadi nggak harus sama, juga nggak harus beda, gitu ya. Sama boleh, beda juga boleh. Oke? Satu kertas bisa isi 2 jawaban. Jawaban pertama, pertanyaan pertama dan kedua. Yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah, ya, jawab lagi. Kalau sudah yang kedua, yang ketiga, studiomu gede. Ya, di sekolah kita mengutamakan apa? Ya. Apa? Dikasih nama ya di itunya ya. Di sticky note-nya kasih nama. Oke. Di sekolah kita mengutamakan apa? Silakan. Di sekolah kita mengutamakan ini tentang visi ya, tentang gambaran nantinya menghasilkan ya, tentang murid
visi itu kaitannya dengan murid, cita-cita kita tentang murid. Sudah? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka bla 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 ya. Mereka berpotensi ya. Mereka unggul, mereka mandiri. Ya, lanjut. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Yang sudah nempel di depannya. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa logo yang sudah ditempel di depan. Saya nggak kelihatan. Hilang kan? Yang sudah ditempel di depan. Kamu Bu Bibi? Kak sudah tempel langsung biar cepat. Yang mari yang Bani tempel. Kita juga sudah pernah jadi murid semua ya. Kita tuh sudah pernah jadi murid semua. Ya setidaknya waktu itu mungkin cita-cita kita sebagai murid itu apa sih ke depannya gitu. Sehingga kita sekarang jadi guru seperti pepatah mengatakan, mungkin waktu kita jadi murid itu kita tidak bisa memilih guru yang seperti apa. Tapi saat ini kita sudah menjadi guru, kita bisa memilih ya kita ingin menjadi guru yang seperti apa dan kita memimpikan siswa yang bagaimana. Iya, ditempel. Tempel kan? Monggo yang sudah Bu Putri. Tempelnya nempel di kertas kok. Nah, ya bisa no. Nah, tumpuk ya. Satu kertas cukup. Monggo, yang lain Bu Liana, sampun. Kita sampun ya.
Monggo, yang lain. Niki saya lihat ya. Saya lihat di sini ada beberapa kata-kata yang sama ya. Ayo monggo yang sudah. Seperti nomor 1 kita memimpikan murid yang ya. Ini yang hampir sama rata-rata pengen anak-anak yang disiplin ya. Disiplin ada beberapa ya. Monggo tempel lagi. Mbak. Hah? Oke. Sampai rapopo. Yang penting ada di pikiran dituangkan. Gak ada salah, gak ada benar loh ini. Ya. Ya anggap aja murid-murid itu anak-anak kita sendiri lah. Kalian tuh memimpikan anak-anak sendiri itu pengennya seperti apa? Iya, kasih nama. Oke. Ini tadi yang ini siapa yang ini? Gak ada namanya. Oh, Bu Putri nih. Bu Nining tulisannya gede-gede apik-apik. Ini saya ada namanya Pak. Kuliah ada? Saya hijau. Gulita. Oh, Lita. Pak ini gimana? Taruh dulu aja nanti tak. Iya. Ya, tempel di situ semua. Oh, nggak nempel. Rasanya juga saya mau. Kita tempel dulu. Karena saya nata kalau ada yang sama. Ya Pak, terima kasih. Ya, Des. Ya semua saya nggak salah. Ya semuanya di Jakarta dikasih nama. Di bawah juga nggak kamar mandi. Nanti di notulen ya. Di notulen nanti dicatatnya. Hasil yang tinggal bayi tadi. Ya, kayaknya masih mikir panjang Pak karena dia belum pernah nikah.
sudah semua dikumpulkan. Jadi pertanyaan pertama, ya, kita memimpikan murid yang, ya, di sini kata-kata yang hampir sama semua. Yang pertama ada kata disiplin, ya, disiplin. Kemudian ada kata cerdas, ya, oke. Kemudian berakhlak, ya, berakhlakul karimah, ya. Berakhlak, ya. Kemudian jelek, mati nase ruangan gue bisa boleh dah. Iya. Pak, remote AC di mana? Di meja. Ya, ya. Sudah. Lensa atau jasa? Kita. Awakmu nyalain dulu baru matiin AC-nya. Awakmu di dalam matiin dulu yang nyala lagi. Rono nih matiin. Cek buruk gitu. Oke, lanjut G. Yang pertama ada kata disiplin, ya. Terus kemudian ada cerdas, ya, berakhlak, ya, berakhlakul karimah ataupun akhlak mulia. Kemudian ada kreatif, bertanggung jawab, ya. Oke, itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita percaya murid adalah seperti anak saya sendiri. Ada yang seperti anak saya sendiri, murid-murid, ya. Jadi dirawat dengan baik, ya, kayak kacang apa, yang kedelai. Kemudian anak apa, percaya anak itu adalah amanah semua guru, ya. Tanggung jawab kita. Ini yang ini nomor 2 ini beda semua ini, ya, hampir beda semua. Tempat kedua untuk belajar dan mendidik, ya. Tempat yang memiliki kemampuan, ya. Upaya bersama, mendedikasikan diri, bukan. Tanggung jawab bersama, amanah guru, individu yang unik, ya. Ada yang bilang individu yang unik memiliki minat dan bakat yang berbeda. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, ya, ada yang mengutamakan siswa, ya, mengutamakan murid dan honor, ya. Terus kemudian apa ini? Emas dan intan permata, ya. Yang mana dah? Mengutamakan, kita percaya bahwa murid adalah mengutamakan, yakin untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan murid, ya. Mengutamakan pendidikan yang berpusat pada murid, oke. Pelajar yang berprestasi, muridnya. Di sekolah kita adab yang baik, oke. Tuh, ada macam-macam lagi, ya. Yang ketiga, yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, ya, belajar itu sangat perlu
kemudian belajar itu penting, ya. Berarti tentang pembelajarannya rata-rata tentang pembelajarannya. Mana ini? Murid sekolah kita sadar betul bahwa belajar dapat membuat kita berprestasi, ya. Intinya masih pada murid. Kemudian berikutnya kita warga di sekolah yakin untuk berhasil mendidik siswa sesuai dengan visi misi sekolah, ya, dan lain-lainnya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mewujudkan visi dan misi maka tercapainya sebuah tujuan. Jadi yang utamanya ada di pertama. Nah, ini saya sampaikan tentang visi yang saya tulis, ya. Terwujudnya murid yang bertakwa, cerdas, terampil, dan berkarakter. Ini adalah visi yang saya buat. Nah, dari visi yang saya buat ini, apakah ada yang mau didiskusikan, gitu? Nah, atau ada yang mau disampaikan, atau ada yang mau kira-kira masukannya apa? Monggo. Kalau pertama itu juga mencakup berakhlak ya, Pak. Mohon maaf, izin menambahkan atau komentar. Terwujudnya murid yang bertakwa. Kalau bertakwa itu berarti sudah mencakup adab dan akhlak atau gimana, Pak? Sudah, terima kasih. Oke, ada lagi. Ya, ada lagi. Kan tadi ada yang disiplin banyak, tapi kan belum dimasukkan ini. Ya. Dia masuknya di mana? Masuk di karakter, gitu. Masuknya di karakter yang disiplin, gitu ya. Karakternya. Kemudian memang tadi bertakwa tadi ya sudah berakhlak. Berarti Sudah mencakup. Walaupun berakhlak yang baik, yang memiliki adab yang baik, itu pun juga masuk dalam karakter. Oke, ada lagi? Ya. Jadi kira-kira sepakat apa enggak jika kita itu memimpikan siswa yang bertakwa, ya, cerdas, ya, terampil, ya, berkarakter. Dan karakternya itu yang banyak, ya. Berkarakternya banyak. Oke. Ya, sehingga kita, ya, untuk melakukan sebuah visi tadi, ya, ini ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu adalah visi-misi itu adalah bagaimana kita mencapai sebuah visi itu. Oh, benar. Ulang, Pak. Ulang. Ya, apa namanya lagi aja. Yang ini Pak. Satu, Ini satu mas. satunya di mana? Enggak ada. Kalau sudah dibukain, sudah dibukain. Nah, sama. Oke, lanjut. Itu berarti satu per satu. Jadi terbentuknya sebuah visi ini, ya, itu ada yang namanya Bagja. Bagja itu singkatan, ya. Jadi akronim dari ada buat pertanyaan, ya, kemudian ambil pelajaran, ya, kemudian G-nya adalah gali mimpi, J-nya adalah jabarkan, kemudian yang terakhir adalah aksi. Ya. Bagja kalau bahasa Sunda artinya adalah bahagia. Jadi kita pengen bahagia, gitu ya.
pengen murid-murid dan juga semua guru yang ada di sekolah ini semuanya bahagia. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu kita memimpikan ya kondisi sekolah kita yang saat ini seperti apa, kemudian nanti kita memimpikan seperti apa ya. Disitulah ada namanya perubahan-perubahan. Perubahan apa? Contohnya bertakwa ya. Kita ambil kata makna bertakwa di situ. Sehingga nanti buat pertanyaannya adalah bertakwa kayaknya masih terlalu global ya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi tadi bertakwa tadi kita ambil contoh terkait dengan karakter, mau mengambil karakternya ya, beradab, mau beradab, contoh beradab ataupun berakhlak mulia. Nah, seperti adab-adab anak-anak ketika datang ke sekolah ya, bersalaman dengan guru-guru sebelum masuk kelas ya, datang ke sekolah ya, bersalaman dengan guru piket ya, kemudian ketika pulang ya, menyapa guru ya. Nah, hal-hal seperti itu nanti jadi buat pertanyaannya dulu ya. Perubahan apa yang akan kita inginkan ya. Contoh umpamanya kita mau membangkitkan atau mengembangkan ya, ya, jadi umpamanya kita mau mengembangkan ya, kegiatan-kegiatan yang berkarakter untuk siswa ya, tadi contoh kegiatan bersalaman ya. Nanti buat pertanyaannya, kemudian nanti kita ambil pelajaran siapa umpamanya di sini punya pengalaman terkait dengan adab-adab siswa ya. Oh, di sekolah saya itu dulu seperti ini ya, saya menerapkan ini ya. Mungkin yang di sini kan lulusan mamanya dari MAN4 ya, yang memang sudah biasanya punya banyak karakter ya. Kebetulan juga karena sekolah kita juga punya pondok ya. Terus mungkin ada yang dari SMA 2 juga, dari UIN ya, IAIN rata-rata yang lulusannya ya. Sehingga nanti di situ punya pengalaman apa dalam berkarakter. Kita ambil pelajarannya, panjenengan nanti bisa sharing. Terus kita gali mimpi ya. Gali mimpi, oh anak-anak kita itu nantinya bakal seperti apa. Oh iya tadi datang ya, menyapa, salam, sapa dan sebagainya ya. Kemudian bersalaman. Ini kan ya mungkin masih kemarin-kemarin kita masih di sana, di sekolah yang lama belum banyak dilakukan. Ketika pindah ke sini mungkin masih juga belum banyak dilakukan. Nah, ini harapannya nanti ke depan itu ya, bisa berubah gitu ya. Berubahnya gimana ya? Tadi anak-anak umpamanya ada yang datang, ya, disapa, ya senyum, ya. Seperti budaya yang saya tuliskan ada budaya 5S 1I, ya. Salam, senyum, sapa, santun, dan ikhlas. Oke, gitu ya. Kemudian jabarkan bagaimana kita melakukan itu. Yang terakhir adalah aksinya. Kapan? Siapa yang bertanggung jawab ya, kemudian program ini jalannya bagaimana. Nah, itu nanti kita akan mencapai sebuah visi itu benar-benar akan tercapai. Jadi visi itu bukan hanya sekedar tulisan, bukan hanya sekedar ya selama ini ya, mungkin saya juga kemarin sempat bertanya ya, terkadang itu tulisan itu hanya sekedar tulisan ya, tidak menghayati. Tetapi jawabannya adalah ya memang bisa jadi visi itu belum tersampaikan ke semuanya ya. Masih hanya sekedar di kepala sekolah ya, atau hanya beberapa guru ya. Tetapi visi ini harus tersampaikan ke semuanya, sehingga visi itu perlu disosialisasikan. Semua guru harus meyakini tentang visi itu. Semua siswa juga harus tahu tentang visi tersebut. Orang tua juga sama. Orang tua juga harus tahu tentang visi di sekolah, sehingga nanti punya keyakinan yang sama semua. Oh iya, anak saya itu nanti di sana itu bakal seperti ini. Kita yakin semua bahwa siswa kita itu nanti ke depannya kita punya goal adalah punya siswa yang bertakwa, ya, cerdas,
Kalau siswa juga sadar, oh iya, di sini tuh pengennya bisa menjadi cerdas atau karakter yang seperti apa yang diharapkan. Nah itu harus semuanya itu sama-sama paham. Ya. Tapi kalau mamanya visi itu hanya sekedar tulisan visi tanpa diketahui oleh tadi kepala sekolah atau tidak diketahui oleh guru, ya, tidak diketahui oleh warga sekolah, ya visi hanya sekedar tulisan itu ya hanya sekedar tulisan. Ya. Sehingga nanti kedepannya kita harus membuat keyakinan bersama ya pada visi ini. Ngoten nggih. Terima kasih banyak ya apa yang saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke PP. Terima kasih. Terima kasih. Saya hanya ingin mengapresiasi saja jalannya diskusi tadi, ya. Itu luar biasa sekali kolaborasi panjenengan antara guru, teknik dan Bapak Kepala Sekolah. Di sini saya tidak ingin banyak menjelaskan karena Bapak Umar sendiri itu sudah masternya master. Nggih, nggih ngoten nggih. Memang harus nggih. Nggih. Jadi di sini hanya saya menguatkan saja yang namanya visi itu kan brandnya sekolah gitu. Jadi biasanya kata-kata brand itu kan singkat, padat, jelas, gitu. Jadi kalau tadi sudah di situ disampaikan atau sudah terbentuk, dirumuskan visi terwujudnya murid yang bertakwa, cerdas, terampil dan berkarakter, itu saya kira juga sudah singkat, padat, jelas. Gitu. Itu tadi juga awalnya dari gagasan yang disampaikan Pak Umar, kemudian didukung dengan pendapat-pendapat panjenengan, ternyata klop ya Pak Nggih, seperti itu. Seperti yang pernah saya sampaikan Pak Umar, jadi di dalam visi ini nanti memang di dalamnya ada indikator-indikator yang harus dicapai. Jadi kalau menurut saya sendiri sebagai kepala sekolah, saya kepala sekolah SD Bu tapi cilik. Jadi untuk visi itu awal kita tidak apa-apa, kita tidak usah yang mencapai sing muluk-muluk enggak. Awalnya kita standar saja. Jadi yang kita capai terhadap murid kita itu apa, kemudian ke sekolah kita itu apa. Nanti setelah dievaluasi kemudian kok sudah tercapai, baru ditingkatkan lagi seperti itu. Nah yang namanya visi itu sebenarnya kalau sepengetahuan saya yang pernah saya dapat itu tidak serta-merta misalnya tahun ini visinya ini, kemudian tahun depan ganti lagi itu tidak. Jadi visi itu jangka waktunya panjang, bisa 5-10 tahun, dan itu juga dampaknya bagi murid kita juga nantinya sampai puluhan tahun seperti itu. Jadi kalau di sini nanti digembleng di sekolah ini, mungkin nanti dampaknya bisa kalau dia sudah dewasa seperti itu. Saya kira untuk diskusi yang dilaksanakan di SMKS Geraha Husada hari ini sudah cukup Pak Umar, jadi sudah memenuhi, dan mudah-mudahan ini nanti bisa tertuang ya di KOSP tahun pelajaran 2024-2025, karena di sini juga Pak Umar sendiri sebagai kepala sekolahnya ya, seperti itu. Mudah Pak ya. Kalau sesuatu dilaksanakan dengan musyawarah itu memang hasilnya bisa memuaskan, karena dipikirkan oleh satu orang, tapi kalau musyawarah kan banyak ide, banyak yang berpikir seperti itu. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini nanti bermanfaat, juga benar-benar bisa kita nikmati dampaknya bagi murid. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.
Nanti saya foto dengan Boleh. ibu-ibu guru kita. Oke. Pak kemarin ini diisi tadi. Ya. Kesadaran dan pribadi. Calon guru konkret. Bu mriki lho. Kasih tengok Mas, Pak. Pak niki nilainya satu yang paling tinggi tempatnya mas satunya. Amit Ibu. Berarti yang paling banyak. Oke. Ada. Kita bacanya langsung. Ini belum. Ini paling kecil. Perlu disosialisasi. Perlu diterangkan. Atasnya jangan lupa tulis nama ya. Sudah ada namanya Nabila ya. Pak ini Nabila TV yang sudah. Sudah ada namanya. Oh, sudah ada coret aja. Semuanya Nabila TV ya. Ya, Bapak ya, kita ya. akan mewakili dari wakil. Enggak coret aja coret. Bagaimana Pak? Dibaca dulu. Budayakan pembaca dari depan sebelum mengerjakan yang belakang. Enggak. Umum tapi kok kopi. Mana nih? Tapi kok keluarga. Yang lain dengan mati. Enak mati ini udah jambung. Ya. Aku kan lewatnya kasih ngomongin jadi kok sing aduh kok begini kan. Ngono tak bilang kan.
depan bisa, atau di jalan yang ada tulisan geraha bisa ada. Kalau tak lawan-lawan Pak Toro geraha awarta. Soalnya banyak kenangan di geraha awarta. Soalnya kakak saya sakit. Sakit di Surabaya itu. Ini berarti nanti saya bawa. Ini kopi pulpen. Bukan. Enggak, maksudnya kan sama-sama punya Pak Umar yang mana gitu. Itu dengan aku jadi saiki ini Pak Umar dipenuh menawar kuwi. Nek kuwarit aku iso sing akeh itu gak apa-apa. Kok hanya berarti aku. Ayo di depan. Panjangnya kan. Buku tamu udah belum? Saya bundang, sampean anyar ning kene traktiran. Ayo, Berkerasan. Lah ya nang traktiran berkerasan. ya Kene Allah, iki kerja. lho, Beh. Aku wis nggawa makanan lho. Sik toh. Panganane sampean kok ya ora cukup wong sampean ini. Bu, terus go tumpeng meneh lho. Apa bapak? Iki jenenge pesen. Apa kuwi? Iki to. Gowo cepuk ngono. Kacang ijo. Lodeh. Es susu. Apa ya ngarannya iki lho, Bu? Lah iku sitok apa? Kok loro ngono. Ngombene loro. Sampai siang. Ayo Bu foto sik, Beh. Jangan satu pengisinya. Jaluk tambahan. Aku nang ngomong.